told your friend you're not okay? And tell me what. Hai, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas satu hal yang sederhana, tetapi mungkin sangat penting untuk kesehatan Anda. Saya ingin membahas tentang mie. Jadi belum lama ini, saya mendengar berita yang sempat viral bahwa mie yang diproduksi di Indonesia mengandung zat kimia yang berbahaya. Anda masih bersama kami di Liputan 6 Siang. Menggunakan bahan kimia, pabrik mie dan kulit pangsit di Bogor digerebek polisi. Mie yang dicampur bahan kimia membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. Jadi, berita yang baru saja Anda dengar ini, itu mie yang diproduksi dalam skala kecil, yakni skala rumah tangga di Bogor. Itu tidak berarti mie yang diproduksi dalam skala besar oleh industri besar itu tidak memiliki kandungan kimiawi yang berbahaya. Saya pribadi mengatakan bahwa mie yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar juga mengandung bahan kimia yang berbahaya, walaupun mungkin kadarnya lebih rendah dari mie yang diproduksi secara rumah tangga. Nah, saya ingin menyaringkan pengalaman saya ya. Jadi ketika saya mengonsumsi mie yang diproduksi oleh perusahaan besar di Indonesia, saya mengalami sensasi yang tidak baik, tidak nyaman. Misalnya kepala saya agak tegang, atau kalau saya mengonsumsi mie itu di malam hari, saya hampir pasti akan memiliki mimpi yang buruk. Dan saya sangat yakin mimpi yang buruk dan perasaan tidak enak saya itu disebabkan oleh mie yang saya konsumsi. Nah, ini berbeda misalnya ketika saya mengonsumsi mie yang diproduksi di Indonesia tetapi diekspor ke Australia dan Eropa. Kebetulan saya pernah tinggal di Australia dan Eropa. Jadi mie yang kita konsumsi di Eropa tetapi diproduksi di Indonesia, itu rasa gurihnya itu agak berbeda dengan mie yang kita konsumsi di Indonesia. Karena pasti mie yang diproduksi di Indonesia dan diekspor ke negara-negara maju seperti Australia dan Eropa itu akan mengalami seleksi yang ketat, dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi mie itu pasti harus mengikuti standar kesehatan di Australia dan di Eropa. Karena itu ketika saya mengonsumsi mie yang diproduksi di Indonesia dan diekspor ke Eropa, ya saya tidak mengalami sensasi yang buruk seperti ketika saya mengonsumsi mie yang diproduksi di Indonesia dan dipasarkan untuk pasar domestik Indonesia. Saya juga punya pengalaman lain. Ada seorang teman dari adik saya, dia adalah seorang vegetarian waktu dia studi di Surabaya. Karena dia mahasiswa dan mie adalah yang paling murah dan praktis, dia hampir tiap hari mengonsumsi mie dan telur. Jadi mie, telur, hampir tiap hari. Apa akibatnya? Dia mengalami sakit mah yang akut dan tidak lama kemudian dia meninggal di umur yang sangat muda. Mungkin sekitar umur 20-an awal ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mie yang diproduksi di Indonesia itu tidak sehat untuk kesehatan. Jadi, kita harus mengurangi mengonsumsi mie. Saya mengatakan bahwa mie di Indonesia mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan, bukan berarti saya melarang Anda untuk tidak mengonsumsi mie. Anda boleh saja mengonsumsi mie, tapi Anda harus mengurangi intensitas Anda mengonsumsi mie. Karena jelas, hampir semua makanan yang diproduksi di pabrik itu mengandung zat kimia yang berbahaya. Tapi kalau Anda bisa mengurangi konsumsi mie Anda, maka Anda ya bisa melindungi tubuh Anda dari bahan-bahan kimia yang berbahaya itu. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.